Yayasan Ummul Qura 2,3 miliar. Yayasan Pesantren Cipansor 2 miliar. Lalu Pondok Pesantren Miftahul Huda 2 miliar setengah. Lalu Pondok Pesantren Al-Ruzan 2 miliar setengah. Lalu Stisa As-Sofa 1 miliar. Dan ini yang paling besar nih, saya juga kaget ini, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ruzan mencapai 30 miliar. 30 miliar, besar sekali. Dan tentunya ini menyakiti rakyat Jawa Barat, termasuk pondok-pondok pesantren yang kecil, yang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ridwan Kamil digadang-gadang akan maju menjadi calon gubernur tahun 2029 melawan Kang Deddy Mulyadi dan yang lainnya, gitu kan. Netizen yang satu ini mungkin pendukungnya Pak Ridwan Kamil membanding-bandingkan era kepemimpinan Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi, dan Pak Ridwan Kamil lebih bagus katanya di era kepemimpinannya daripada yang sekarang. Kemudian Pak Ono Surono sendiri malah mengungkit anggaran puluhan miliar untuk Yayasan Ar-Ruzan, wakil gubernur atau mantan wakil gubernur Jawa Barat, wakil Pak RK ya, Pak UU. Ini semakin seru saja ya. Mari kita tonton dulu pada video berikut ini. Cek yuk. Gue orang Sunda, kalau kritik si Mulyadi gue langsung diserang. Buset, tenang aja, kritik itu bukan berarti benci. Tapi jangan si Mulyadi dong. KDM, Kang Deddy Mulyadi. Kritik itu justru karena peduli. Orang Sunda juga berhak ngasih masukan, bukan cuma disuruh dukung terus. Yang penting bahas isi kritiknya, bukan menyerang orangnya. RK lebih baik dibandingkan KDM. Apakah benar? Coba kita kupas sedikit tentang hasil kinerja di antara keduanya. Dimulai dari tambang Cigudeg Parung Panjang, RK lebih memilih membiarkannya. Akibatnya jalan jadi hancur, ratusan nyawa pun ikut melayang. Sedangkan KDM memilih menutup tambang dan menjadikan jalan jadi mulus. Lalu RK memilih tidak menggusur bangunan liar. Sedangkan KDM lebih memilih menatanya, membuat area tadinya kumuh menjadi tertata. Kemudian RK membiarkan kios-kios semeraut, sedangkan KDM menjadikan kios-kios menjadi cantik dan membuat kawasan jadi berestetik. Jadi kalian mau pilih mana? Menjadi juara umum. Ya, setelah istilahnya juara umum terbanyak gitu, angka penceraian atau janda muda, sekarang kembali lagi menjadi juara umum atau terbanyak anak tidak sekolah atau anak putus sekolah. Hebat kan? Jadi bersyukur aja lah, semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat di Jawa Barat telah berhasil membuat masyarakat Jawa Barat istimewa. Pengangguran terbanyak, putus sekolah terbanyak, janda muda terbanyak, pokoknya istimewa aja. Entah deh istimewanya entah siapa gitu. Ya mungkin istimewa keluarganya lah, yang ulang tahun aja sampai meriah kan gitu. Nggak tahu buat masyarakat lah. Yang penting masyarakat begini ya, Kang. Bikin konten jalan gitu yang genset, udah seneng pokoknya masyarakat mah, tidak peduli istilahnya ekonomi, tidak mempedulikan anaknya pada tidak sekolah, tidak mempedulikan keluarganya pada nganggur, yang penting lihat jalan konten bagus. Dilik. Beda sama istilahnya Gubernur DKI Jakarta kan, di Gubernur DKI Jakarta malah menggratiskan sekolah swasta. Di DKI Jakarta tuh Pak Pram. Pemprov DKI gratiskan 103 sekolah swasta dengan anggaran 253,6 miliar rupiah. Tuh, baru tuh Pak Pram, pemimpin yang peduli sama pendidikan, sampai sekolah swasta aja gratis Pak Pram. Aduh, enak bener ya kalau dipimpin Pak Pram gitu. Sayang sih nggak ada orang Jakarta yang untuk keren. Kalau mau mas jadi orang Jakarta nggak apa-apa dah. Salam waras. Pak Deddy, tinggal itu kurang nunyiana di nol. Tino di tanah berem kene, giliran gak jadi manena tinggal itu. Buset, enak banget Pak Deddy itu. Ya, orang dia mau wo Pak Deddy. Tah, tinggali. Letter mana ya, letter jauh Pak Deddy. Kumaha ya. Orang matino di bebelesekan digawe nepi ka ayeuna. Geus jadi maranehna mababari asup. Urang mah loba itu loba ieu. Tah, Pak Deddy contoh. Orang pribumi meuni hese hayang asup gawe ge. Tingali batur ku Pak Deddy tuh, tingali. Aduh, ini pertanyaan nggak sekolah kali ya. Coba buktikan salah satu contoh kebaikan Anda terhadap orang banyak. Aduh, kalau saya berbuat baik,
itu tidak perlu saya video-video atau narsis saya sarser ya. Kata si Dorna, ampun siatanya narsis yang mah bener-bener manehna sorangan ngomongkeun gak perlu di video-video, tapi nyuruh lihat jejak di Google katanya bawa edan. Bukan orang narsis, tapi saya banyak berita saya tentang perbuatan saya, ya. Misal saya ikut. Oh, jelas banyak banget tentang berita Dodi Permana yang menghujat Bapak Aing, yang sangat kritis banget itu. Oh, banyak banget ya guys ya. Saya pernah juga membantu atau menolong seorang pembantu yang ditumbalkan menjadi direktur oleh. Katanya nggak narsis, katanya nggak diomong-omongin kebaikannya. Terus itu apa? Dasar ini si jago narsis, sugan mah rajanya si narsis lah, ndot. Gitu. Dan banyak lagi, tapi masa harus saya paparkan satu-satu, nanti sombong ya. Nggak perlu. Itu artinya kebaikan kamu itu tidak level dibandingkan dengan Bapak Aing. Makanya kamu itu sekarang itu panas, haredang ngelihat kebijakan KDM itu terus aja dihujat, dipelintir, menggiring opini-opini yang nggak baik. Bikin orang masyarakat benci sama KDM gitu. Itu kamu itu, perbuatan kamu itu. Nah, itu contohnya. Apa kebaikan kamu? Kalau orang pinter mah nggak bakalan nilai baik. Kamu itu munafik, bukan narsis lagi. Munafik kamu mah. Kamu itu menolak kebijakan KDM, tapi hasilnya dinikmati. Tanu kitu nu munafik. Di judulnya Hari Milangkala Tatar Sunda kan gitu ya. Terus kemudian secara sandaran sejarahnya adalah penobatan raja. Terus kemudian juga pada prakteknya adalah mengkirabkan atau mengkelilingkan mahkota binokasi gitu. Jadi apa ya? Ada ketidakcocokan gitu, ada ketidakrelevan antara landasan sejarah gitu. Terus kemudian apalagi dihubungkan dengan tadi itu program kegiatan, perencanaan dengan praktiknya gitu, pelaksanaannya. Jadi ayolah gitu, ini pemerintah Provinsi Jawa Barat ini lagi ini kayak programnya itu banyak yang dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Dapat ide, yuk jalanin yuk, ayo gitu. Uangnya, anggarannya dari mana? Uangnya dari mana? Ini aja deh diambil dari ini dulu. Ini deh diambil dari dulu. Kok makin kesini tuh makin kayak gitu. Jadi termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi udah pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan, mungkin seperti itu mungkin. Makanya saya lihat ini acara Hari Milangkala Tatar Sunda ini ya terlihat ya terlalu dipaksakan lah gitu ya. KDM disebut main raja-rajaan ku Mamang Ucup, ku anggota dewan. Termasuk ini Hari Milangkala Tatar Sunda, sejarahnya penobatan, pelaksanaannya memperlihatkan mahkota. Mau nobatin raja juga mungkin malu-malu gitu ya Pak Gubernurnya ya untuk menerima penobatan raja itu gitu. Tapi satu sisi udah pengen rajaan gitu, pengen raja-rajaan sekali-kali gitu, pengen diarak, pengen diagung-agungkan. Ada menurut saya mah tenan naon Bapak KDM rek disebut main raja-rajaan ke, rek disebut raja beneran ke. Yang penting mah katingal damalna ketimbang AA Maulana Yusuf, Mamang Ucup gitunya main DPR-DPRan. Pada malana cuma nyinyir. We disebutna anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi sebagai rakyat ieu mah henteu ngarasa terwakili ku Mamang Ucup teh.
Kan lucu aja hari judulnya. Ini saya jujur aja ya, dan teman-teman, dari dulu saya selalu beranggapan kalau DPRD di Jawa Barat itu adalah lembaga yang paling gak berguna untuk saya seorang rakyat dan masyarakat Jawa Barat. Kalian sependapat gak teman-teman? Apalagi ini coba, ngapain dia mempermasalahkan masalah acaranya orang-orang Sunda yang ada di Sumedang yang diinisiasi oleh Bapak Deddy Mulyadi. Saya rasa ini acara yang bagus. Orang-orang Sunda melestarikan budayanya, orang-orang Sunda melestarikan apa yang harus dilestarikan. Kenapa harus diperdebatkan gitu? Apakah orang ini gak suka budaya Sunda? Apakah anggota DPRD ini gak suka budaya Sunda? Ya kalau misalkan kalian gak suka, ya kalian tahu diri, karena kalian dibiayai itu oleh masyarakat Sunda. DPRD Jawa Barat itu pajak orang Sunda dipakai buat kalian mewah-mewahan. Jadi tahu diri, kalau ada inisiasi untuk melestarikan budaya Sunda dengan cara apapun, saya rasa bagus. Orang Sunda berhak untuk melestarikan budayanya sama seperti suku-suku lain. Ini DPRD.